Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Salsabila Putri dari kelas 4 LM dengan NPM 062430310554. Di video presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang karya ilmiah. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian mikir kenapa begitu banyak kesalahan pada setiap penulisan karya ilmiah? Nah, di sini kita akan membahas itu. Dari inti latar belakang, kesalahan pada penulisan karya ilmiah, dan hasil kesimpulan karya ilmiah itu. Baiklah, kita akan membahas tentang laporan akhir dari Triwayuni Melinda. Yang pertama yang akan kita bahas adalah inti latar belakang. Elektronika daya terus berkembang dan diterapkan luas di industri maupun rumah tangga. Karena itu, mata kuliah elektronika daya wajib diikuti semua mahasiswa teknik elektro. Salah satu materi dasarnya adalah penyiaran menggunakan triristor, komponen yang mengubah listrik AC menjadi DC secara terkendali. Karena PLN menyuplai listrik AC, sementara banyak perangkat menggunakan DC, peran penyiaran ini sangat penting. Namun, pembelajaran tidak cukup hanya teori, perlu juga praktikum. Sayangnya, alat praktikum di Politeknik Negeri Sriwijaya ini masih terbatas. Oleh karena itu, penulis merancang dan membangun alat praktikum berupa rangkaian triristor, jembatan fasa tunggal dengan variasi sudut penyalaan agar mahasiswa dapat merangkai, mengukur, dan menganalisis secara langsung. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan karya ilmiah, yaitu laporan akhir Triwayuni Melinda. Yang pertama adalah kesalahan huruf ejaan pada transformator motor. Penulisan huruf ejaan yang benar adalah transformator. Yang kedua adalah kesalahan huruf dan ejaan pada kata pengantar itu sholawat. Penulisan huruf yang benar adalah sholawat. Yang ketiga, terlihat pada gambar, terdapat kesalahan penulisan pada judul subbab, yaitu pemasangan komponen. Penulisan yang benar adalah pemasangan komponen. Yang keempat ialah kesalahan pada di switch on. Seharusnya ditulis di strip switch on, karena kata asing harus berimbuhan tanda hubung. Itu perlu. Yang kelima, kesalahan tanda baca pada nomor 3 adalah maka semakin. Penulisan yang benar adalah maka spasi semakin. Maka semakinnya dipisah. Yang keenam adalah kesalahan tanda baca pada 2.6 catu daya. Adalah tenaga listrik. Misalnya, penulisan yang benar adalah tenaga listrik, koma, misalnya. Diberi tanda koma sebelum misalnya. Yang ketujuh adalah kesalahan ketidakefektifan kalimat pada 1.1 latar belakang. Seharusnya kata maka elektronika daya menjadi salah satu mata kuliah. Diulang 2 kali berurutan, seharusnya gabungkan saja agar menjadi satu kalimat yang padat dan maknanya sama. Dan yang terakhir adalah ketidakefektifan selanjutnya, yaitu hal tersebut berlaku pun sebaliknya, demikian pula sebaliknya. Penulisan yang efektif adalah pula sebaliknya, tidak diulang 2 kali, dan kata demikian tidak perlu ditulis. Selanjutnya kita akan membahas bagian daftar pustaka. Yang pertama, tidak ada tanda titik setelah judul pada daftar pustaka nomor 1. Yang kedua, terlalu banyak huruf kapital pada judul buku nomor 4. Kemudian ISSN tidak perlu dicantumkan, judul artikel tidak perlu ditulis,
miring, dan awalan tidak perlu kapital semua. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan data pada abstrak. Disebutkan hasil sudut A sama dengan 150 derajat, beban R menghasilkan V sama dengan 7,89 volt, I sama dengan 0,07 A, daya sama dengan 0,55 watt. Namun, di bab kelima, kesimpulan poin ketiga, nilai tegangan 8,82 volt, arus 0,07 ampere, daya 0,61 watt, untuk A sama dengan 150 derajat. Beban R justru merupakan nilai dari beban R plus L, bukan beban R murni. Ini adalah ketidakkonsistenan data antara abstrak. Bab analisa dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang kesimpulan karya ilmiah, yaitu laporan akhir dari Triwahyuni Melinda. Kesimpulannya yaitu rangkaian triristor jembatan fasa tunggal menggunakan 4 triristor berhasil dirancang dan diuji sebagai media praktikum elektronika daya. 3 poin utama kesimpulannya, yaitu perancangan berhasil. Alat berhasil dibuat secara sistematis mulai dari pemilihan komponen, pembuatan PCB, hingga perakitan dalam box akrilik dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, cara kerja terbukti sesuai teori. Pada setengah siklus positif, arus mengalir melalui T1 dan T3. Pada setengah siklus negatif, melalui T2 dan T4. Beban R plus L memberikan karakteristik keluaran yang berbeda sesuai teori penyara. Dan yang terakhir adalah variasi sudut penyalaan berpengaruh signifikan. Semakin kecil sudut A, semakin besar tegangan, arus, dan daya output. Semakin besar sudut A, semakin kecil output, hingga 0 pada A sama dengan 180 derajat. Ini berlaku untuk kedua jenis beban R dan R plus L, dengan perbedaan bahwa beban induktif membuat arus terlihat lebih halus dan terus menerus, serta daya rata-rata sedikit lebih tinggi pada sudut kecil. Baiklah teman-teman sekalian, dari seluruh presentasi saya kali ini, kita belajar satu hal. Di dalam dunia teknik elektronika daya, presisi bukan hanya soal bagaimana kita mengalirkan daya pada sirkuit, tetapi juga bagaimana kita menuangkan data ke dalam baris-baris laporan. Dan alat yang inovatif berhak mendapatkan dokumentasi yang sempurna. Saya Regina Salsabila Putri dari kelas 4 LM, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're